Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya, Kipul Channel. Pada kesempatan hari ini saya coba coba sedikit memberikan support, bisa dibilang curhat sih. Tapi sebelum banyak yang saya sampaikan, kita sholawatan dulu. Oke. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Oke, topik kali ini gue bakal ngebahas tentang tahun yang sudah berlalu, tahun 2020. Menurut gue pribadi sih, tahun 2020 itu tahun yang luar biasa, dimana titik sulit di tahun 2020 kemarin. Apalagi adanya pandemi COVID yang saat ini melanda dan entah nggak tahu kapan ujungnya. Ternyata berdampak ke semua aspek, terutama ke orang-orang kecil kayak gue ini. Mungkin ada yang sama atau ada yang mengalami situasinya, atau yang gue rasain saat ini. Gue coba aplikasikan aja, gue coba sedikit cerita. Sulit bro, sulit. Kenapa gue bilang sulit? Karena aktivitas yang biasanya kita jalan ini ada yang hilang. Contoh satu, yang pertama, dalam bidang pekerjaan, yang sebenarnya bukan keinginan gue juga kalau harus putus mitra dengan perusahaan, dan akhirnya nganggur dong. Udah menganggur, kita coba kreativitas dengan mencari celah gimana caranya menjalankan kelangsungan hidup ini. Gue coba dagang yang pertama gue lakuin, yang gue bisa cuma dagang cilok ngider, dan itu juga nggak berjalan dengan sesuai apa yang gue harapkan. Dan terus berkembangnya pemikiran gue nih, gue coba untuk peruntukan yang lain, seperti dagang nasi uduk dan dagang cemilan. Jadi intinya gini, gue di sini mau nge-share ini menurut gue pribadi, gimana sih caranya kalau ngadepin kondisi-kondisi yang saat seperti sekarang ini gitu. Mungkin 2020 kemarin sampai saat ini udah pergantian tahun, awal bulan 2021 juga masih belum ada tanda-tanda COVID-19 ini akan berakhir, dan kesempatan untuk kita bekerja juga makin
sulit ya, apalagi ditambah umur-umur yang kayak gue gini kan, udah 30 lebih, mau taruh di mana, mau kerja di mana, pertanyaannya gitu. Kalau bukan kita sendiri yang berpikir keras untuk berjuang untuk anak, berjuang untuk istri, berjuang untuk orang tua, atau berjuang untuk diri sendiri. Ya saran gue sih tetap tenang, tetap sabar, dan tetap berdoa tentunya. Mungkin ini ujian yang diberikan oleh Gusti Allah, dibuat seperti ini agar kita tidak besar kepala, agar kita tidak terlalu jauh lupa dengan Sang Maha Pencipta. Contohnya gue, ini mah ngomongin gue sendiri. Caranya coba kita berpikir apa yang bisa kita kerjakan aja, dan tentunya jangan pakai nafsu, dan hati-hati. Nah terus yang kedua, aktivitas yang hilang tuh aktivitas silaturahim, atau kita berkunjung ke keluarga, atau mau berkunjung ke teman, atau mau berkunjung ke orang-orang yang menurut saya pribadi mungkin ada harapan untuk peluang-peluang kerja saya kalau saya cerita atau ngobrol dengan beliau. Itu yang hilang. Jadi gimana ya? Jadi orang-orang tuh atau keluarga kita pun kalau mau kita datengin, main gitu, hati-hati. Jadi gimana ya? Jadi takut gimana gitu. Ada yang bilang takut nanti penularan atau penyebaran lah, yang kayak gitu. Itu juga agak merepotkan. Sebenarnya udah zaman teknologi saat ini tuh bisa lewat media lain kayak WA ataupun video call aplikasi lainnya. Cuman menurut gue nggak apa ya, nggak maksimal gitu ngobrolnya. Mau menyampaikan cerita atau keluh kesah atau berbagi ide gitu ya, gimana caranya melewati situasi yang saat ini, yang sulit ini, yang sempit kayak gini kan, susah. Dan yang ketiga, kebanyakan diem juga di rumah atau di lingkungan rumah aja, nggak kemana-mana. Itu membuat tingkat kesetresan lebih tinggi. Jadi dibilang buntu lah gitu, jenuh. Lingkung yang biasanya gua aktivitas kerja, terus pulang kerja pulang terus, atau gua bisa mampir dulu ke rumah saudara atau ke teman, dan itu hilang, nggak bisa kita lakuin lagi untuk saat-saat ini. Dan gue mau nggak mau akhirnya kan aktivitas gue di rumah aja. Yang gue lihat ruangan lagi sama halaman depan rumah, dan orang-orang juga mau kita ajak ngobrol, dan gue pribadi juga agak bingung. Kita sama-sama jaga kan, mengurangi aktivitas banyak keluar, dan akhirnya banyak diam di rumah. Ketambah nganggur kayak gini, ajib. Cuman ya balik lagi, di saat kondisi lo saat ini dan seperti ini, pasti mulai sedikit demi sedikit ingat sama Sang Maha Pencipta.
Contohnya gua, ini mah ngomongin gua. Mulai yang tadinya nggak pernah nggak pernah mengangkat tangan setelah sholat. Biasanya ya sholat, beres sholat udah. Sekarang mah mulai banyak mengangkat tangan, berdoa kepada Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini segera diijabah. Pasti diijabah, cuman entah kapan. Kita harus sabar, tetap semangat, tetap berpikir, merenung, coba berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif, dan jangan halu, apalagi berpikir membanding-bandingkan tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang. Wah, itu cuman nambah-nambah penyakit hati aja. Sini gue jelasin yang tertarik nih masalah penyakit hati. Penyakit hati itu dahsyatnya luar biasa, bahaya. Kalau kita nggak bisa kontrol, kacau hidup lo. Di situasi kayak gini, lihat orang si anu enak ya, begini begitu, dia mah nggak kena pengurangan dan bekerja masih tetap lanjut. Itu salah satu penyakit hati. Hati-hati nih. Oke. Dan yang terakhir, gue cuma mau bilang buat orang-orang yang sama situasi dan kondisinya yang gue alamin saat ini, bersabar, jangan berkecil hati. Memang lo harus agak sedikit ekstra yang tadinya nggak pernah berpikir keras, sekarang lebih banyak berpikir keras, lebih banyak menggunakan otak kita, tapi dalam bentuk-bentuk yang positif, lebih banyak mengandalkan tenaga kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau lu cuma ngandelin diem aja, percaya sama gue men, nggak gila aja lu udah bagus. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini akan ada kebahagiaan yang datang atau yang bisa dinikmati sama kita semua. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ada kesedihan, pasti ada kebahagiaan. Dan kalau lu lagi berpikir terlalu dalam, terlalu keras, agak membuat sedikit tingkat kesetresan tinggi, mending lu buru-buru sholawat. Karena sholawat itu menurut gua bikin tenang hati, bikin dingin hati, bikin dingin juga pikiran. Sebelum gua tutup, kita sholawat lagi. Oke, semangat terus. Sayyidina
daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Oke, semoga video gua nih ya bermanfaat bagi orang yang menerima video gua. Kalau orang yang nggak menerima, ke laut aja dah bro. Gua di sini coba buat sedikit kreatif aja. Ya mau suka mau enggak, yang penting menurut gua apa yang gue lakuin ini nggak merugikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa ibadah, sholawat tentunya. Allahu Akbar.